Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pijakan inspirasi, sumber pemikiran Islam awal adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi perkembangan Islam yang begitu cepat di Mesir, Persia, dan Suriah menjadikan umat Islam bersentuhan langsung dengan ide-ide dan pemikiran-pemikiran asing seperti filsafat Yunani kuno, sehingga memberi pengaruh besar pada kaum intelektual Islam. Alhasil, pemikiran Islam pun mulai memanifestasikan dirinya dalam cara yang berbeda-beda. Tren rasionalis, filosofis, teologis, dan mistis ini terus bersaing untuk mendapatkan hati dan pikiran umat Islam. Semua itu terjadi sebelum kepribadian gigih Al-Ghazali muncul pada abad ke-11 untuk memperjuangkan dan menegaskan kembali pemikiran dan praktek-praktek Islam tradisional dengan lebih hebat daripada sebelumnya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali dikenal di dunia barat dengan nama Al-Ghazal. Dilahirkan di kota bersejarah Tus di Khurasan, sekarang Mashhad di Iran. Sebagai tempat kelahiran Master Sufi Abul Hasan Ali Al-Hujwiri, penyair epik terkenal Firdausi, serta sarjana dan negarawan ternama Nizamul Mulk, Tus merupakan pusat kegiatan belajar dan pengetahuan Islam pada waktu itu. Ayah Al-Ghazali merupakan seorang muslim yang taat dan meninggal saat putranya masih bayi. Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad kemudian dibesarkan ibu mereka yang memastikan mereka menerima pendidikan yang baik. Al-Ghazali mengikuti kelas seorang guru sufi lokal. Sebelum menginjak usia 15 tahun, Al-Ghazali menguasai bahasa dan tata bahasa Arab, Al-Quran, hadis, fikih, serta aspek-aspek pemikiran dan puisi sufi. Al-Ghazali melakukan studi rinci mengenai fikih di bawah bimbingan Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Radkani di Tus dan Abul Qasim Ismail bin Mas'ada Al-Ismaili, seorang ahli terkemuka dalam bidang ini, dalam seminar di Jurjan. Pada usia 17 tahun, Al-Ghazali berhasil menyelesaikan pendidikannya dalam bidang fikih dan pulang ke Tus untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Al-Ghazali merupakan seorang siswa berbakat yang hanya membutuhkan sedikit bimbingan dan pengawasan dari para pembimbingnya. Kemampuan luar biasanya dalam memahami ide-ide dan pemikiran kompleks memungkinkannya untuk menyerap prinsip-prinsip dan praktek-praktek Islam dengan mudah. Menjelang usia 20-an, Al-Ghazali berangkat menuju Naisapur untuk mengejar pelajaran lanjutan dalam ilmu-ilmu keislaman. Ia beruntung mempelajari teologi Islam dan fikih di bawah bimbingan Imamul Haramain atau Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini. Al-Juwaini tidak hanya seorang eksponen teologi Asy'ariyah yang terkenal, tetapi juga salah satu cendekiawan Islam yang masyhur pada generasinya. Al-Juwaini mengajar di madrasah Nizamiyah yang terkenal di Naisapur, dan Al-Ghazali menjadi salah seorang murid favoritnya. Seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali menjadi seorang teolog Asy'ari dan fikih Asy-Syafi'i. Al-Juwaini juga yang memperkenalkan ilmu logika atau mantek dan pemikiran filosofis para filsuf Islam kepadanya. Al-Juwaini sangat terkesan dengan kecemerlangan intelektual dan kemampuan analisis Al-Ghazali, sehingga ia mencalonkan Al-Ghazali sebagai asisten pengajarnya. Ini memantapkan kredensial atau mandat Al-Ghazali dan mengangkat reputasi barunya sebagai seorang cendekiawan muda Islam. Pada periode inilah ia menulis Al-Mankhul min Ta'liqatil Usul yang menguraikan tentang prinsip-prinsip dasar hukum dan metodologi hukum Islam. Sebagai pusat pengetahuan Islam terkemuka,
Naisapur juga menarik minat para sufi terkemuka yang tinggal di sana, yang menyampaikan pengetahuan batin Islam kepada para pengikut dan simpatisan mereka. Al-Ghazali menghadiri pondokan-pondokan sufi ini dan menerima pelatihan dalam dimensi-dimensi teoritis dan praktis sufisme di bawah bimbingan Abu Ali Fadl bin Muhammad bin Ali Al-Farmadi. Ia seorang sufi yang sangat dihormati di Naisapur dan murid Al-Qusairi yang masyhur. Pada tahun 1085, Al-Juwaini wafat dan Al-Ghazali diminta menjadi profesor pemikiran Islam di Universitas Nizamiyah di Baghdad oleh Nizamul Mulk, Perdana Menteri Seljuk dan pendiri Universitas Nizamiyah. Pada sekitar usia 34 tahun, Al-Ghazali menjadi profesor termuda di Nizamiyah. Ini kehormatan luar biasa baginya karena Universitas Nizamiyah di Baghdad pada masa itu dapat disetarakan dengan Oxford atau Harvard. Begitu Al-Ghazali mulai mengajarkan fikih, kalam dan hadis di Nizamiyah, nama dan ketenarannya mulai tersebar ke seluruh wilayah Islam. Sebagai pelindungnya, Nizamul Mulk secara rutin mengonsultasikan semua isu agama dan politik penting saat itu. Kuliah-kuliah harian Al-Ghazali di Nizamiyah menjadi begitu terkenal sampai dihadiri oleh 300 orang murid dalam sekali perkuliahannya. Namun, ketika Al-Ghazali mengira telah mencapai semuanya dalam usia yang sebegitu muda, tiba-tiba ia merasa dirinya terdampar di tengah-tengah krisis intelektual. Krisis ini membuat Al-Ghazali gelisah. Secara alami memiliki sikap penasaran dan skeptis dalam menerima kebijaksanaan. Ia mempertanyakan segala sesuatu dan melakukan segala cara untuk mencari jawaban-jawabannya. Ia sangat terganggu dengan konflik nyata antara pandangan kaum rasionalis atau Mu'tazilah dan tradisionalis atau Sunni. Di satu sisi, kalangan rasionalis menganggap akal manusia lebih unggul daripada wahyu ilahi. Di sisi lain, tradisionalis menilai wahyu ilahi sudah sempurna sehingga lebih otoritatif dibandingkan akal manusia yang tidak sempurna. Meskipun Al-Ghazali bukanlah seorang filsuf semata, ia mempelajari pemikiran filosofis saat berguru kepada Al-Juwaini. Ini memungkinkannya untuk memahami dan mengevaluasi berbagai aliran pemikiran filosofis dan teologis yang berkembang di dunia Islam saat itu. Ia menemukan bahwa ada begitu banyak sekte dan kelompok keagamaan yang muncul dengan mengusung perangkat doktrin, keyakinan, dan konsep mereka sendiri. Menurut Al-Ghazali, sekte-sekte dan kelompok-kelompok itu tak hanya sesat, tetapi juga secara langsung bertentangan dengan ajaran-ajaran dan praktek-praktek Islam tradisional. Lantas, bagaimana ia menentukan kelompok mana yang benar dan yang salah di antara berbagai klaim dan kontraklaim ini? Situasi ini mendorong Al-Ghazali untuk mundur dari Universitas Nizamiyah dan mempelajari semua sekte dan kelompok agama terkemuka. Di tengah-tengah studinya, ia menyadari keterbatasan-keterbatasan eksistensialisme dan rasionalisme yang dianggapnya sebagai kategori-kategori yang tak dapat diandalkan untuk mencapai kebenaran. Semakin Al-Ghazali mempertanyakan, semakin ia meragukan landasan inti pengetahuan. Oleh karena itu, untuk jangka waktu tertentu, ia menjadi sepenuhnya skeptis serta hidup dalam keraguan-raguan dan perasaan depresi. Namun, perlu dicatat di sini bahwa keraguan-raguan Al-Ghazali tidak berseberangan dengan iman, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari iman. Karena sikap skeptisnya tidak membuatnya meragukan keberadaan Tuhan. Meski begitu, Al-Ghazali memang merasa terdampar di sebuah bumi intelektual yang tak bertuan. Ia tidak menemukan kenyamanan dalam argumen-argumen rasional atau bukti-bukti logis sebagai sebuah metode dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Pada saat itulah Al-Ghazali mengaku terselamatkan oleh pancaran cahaya ilahi yang memasuki hatinya dan membebaskannya dari dilema intelektualnya.